Gimana bisa Emil tahu tempat sembunyi gua? Elvira. Ini pasti Elvira yang kasih tahu. Karena cuma dia yang tahu tempat gua. Kurang ajar. Hari ini Lingga, Emil, Elvira, gua akan balas kalian semua karena kalian sudah menghancurkan hidup gua. Siapa itu? Si Emil ngapain kesini? Itu kan mobil si Bara. Berarti dia ada di dalam. Bara, ayo cari cara, Bara. Gimana caranya menghadapi Emil? Ayo cari cara. Bara! Bara, buka pintunya! Bara! Hei! Gue tahu lo ada di dalam! Buka sekarang! Emil, gue tahu lu datang ke sini pasti mau menyeret gue ke kantor polisi kan? Ya segampang itu Emil. Karena mulai sekarang gue akan hilangkan lu dari muka bumi ini. Karena lu menjadi pengganggu dalam hidup gue sama seperti hari ini. Hei! Oke, gue dobrak ya! Gue dobrak! Keluar, Bara! Ngapain lo? Mau bunuh gua? Hah? Bunuh! Ayo! Ikut gua! Bara, tolong! Woi! Sepertinya gue udah aman. Nggak ada yang kejar gue lagi. Tapi sekarang gue nggak punya tempat sembunyi. Gimana bisa Emil tahu tempat sembunyi gue? Elvira. Ini pasti Elvira yang kasih tahu. Karena cuma dia yang tahu tempat gue. Kurang ajar. Hari ini Lingga, Emil, Elvira, gue akan balas kalian semua karena kalian sudah menghancurkan hidup gue. Mas? Mas? Sayang. Kamu kenapa, Mas? Kok lemes gitu? Ada masalah? Enggak apa kok. Kamu udah mandi, sayang? Udah. Ya, kita jalan-jalan yuk. Mau jalan-jalan kemana? Ya kemana aja, kan udah lama nggak jalan-jalan sama kamu. Iya, ayo sih, tapi kamu nggak capek? Emangnya kan kamu baru pulang kerja? Enggak capek kok. Ya udah, aku mandi dulu, ganti baju, habis itu kita jalan ya. Oke. Aneh, kok tiba-tiba Mas Lingga ngajakin jalan-jalan sih? Apa emang bener ya Mas Lingga lagi ada masalah? Oke, lukanya sudah saya perban. Mas bisa istirahat. Jangan lupa obat antibiotiknya dihabiskan. Ya, makasih dok ya. Sama-sama. Saya permisi dulu. Ya. Guys, habis mau selagain hari ini,
cuma silakan gua. Untungnya gue selamat. Tapi orang bahaya kayak gitu nggak boleh dibiarin berkeliaran. Gue harus kabarin Lingga. Dan 19 tahun bukanlah waktu yang sebentar dalam membina rumah tangga. Ya Allah, tidak bisa dipungkiri kalau sebenarnya hamba merasa kehilangan. Walaupun hamba berusaha menutup hati hamba, tapi hamba tidak tega apabila hamba melanjutkan pernikahan ini. Hamba takut menyakiti hati Lingga. Karena orang ini adalah orang yang telah menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Dan telah membohongi kami selama 20 tahun. Aku sama sekali nggak nyangka kalau ternyata mama sangat merindukan sosok papa. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku masih belum bisa maafin papa. Setiap kali aku lihat papa, bayangan kedua orang tua aku yang terbujur kaku saat mereka meninggal itu nggak bisa hilang. Tapi aku sadar aku nggak mau menghalangi kebahagiaan mama. Dan jujur aku juga belum tahu kalau sampai mama rujuk sama papa, apa aku bisa berurusan lagi dengan papa. Mas, memang kadang itu sangat sulit untuk kita mengikhlaskan sesuatu. Tapi pada akhirnya pasti ada jalan keluar untuk masalah kamu. Coba deh kamu serahin semuanya ke Allah. Seperti yang udah dilakukan sama mama. Kamu sholat istiqoroh. Minta petunjuk sama Allah. Ya. Ya udah, kamu pulang? Red. Sebelum pulang, mau nggak temenin aku suatu tempat? Boleh. Mau pergi kemana? Ayah, Ibu, Lingga tahu, sudah 20 tahun kita berpisah. Sudah 20 tahun ayah dan ibu pergi untuk selamanya. Meninggalkan Lingga yang melanjutkan hidup dengan mama. Dan semenjak kalian tidak ada, hanya mama yang Lingga punya. Namun saat ini, Lingga dihadapkan pada pilihan sulit. Rasanya ingin sekali Lingga mengutamakan kebahagiaan mama. Tapi Lingga takut rasa itu salah. Lingga takut kalau Lingga belajar memaafkan orang itu, artinya Lingga melupakan kepergian ayah dan ibu.
Artinya Lingga berbahagia di atas tragedi ayah dan ibu. Lingga nggak tahu harus gimana. Ayah, ibu, semoga Tuhan memberikan Lingga petunjuk.